Halo semuanya, selamat datang di Venus Brace, sumber berita sepak bola terpercaya dan terupdate. Dapatkan update terbaru dan analisis seru di sini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi ya. Timnas Argentina, sang juara bertahan Piala Dunia, akan menghadapi tim debutan Cape Verde, Tanjung Verde, pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Hard Rock Stadium, Miami, Amerika Serikat, Sabtu, 4 Juli 2026, dini hari waktu Indonesia Barat. Di bawah asuhan Lionel Scaloni, La Albiceleste tampil nyaris sempurna sepanjang fase grup dengan menyapu bersih 3 kemenangan di grup J, menjadikan mereka salah satu dari sedikit tim yang mencatatkan rekor 100% kemenangan di fase grup. Sejak kekalahan dari Brasil di semifinal Copa America 2019, Argentina mencatatkan rekor tidak terkalahkan di semua turnamen besar, termasuk meraih gelar Copa America 2021 dan 2023, serta juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Samba News. Sementara itu, Cape Verde menjadi salah satu kejutan terbesar turnamen ini. Sebagai tim debutan di putaran final Piala Dunia, mereka berhasil lolos ke fase gugur berkat organisasi permainan yang disiplin dan pertahanan solid, tanpa sekalipun kalah sepanjang fase grup meski belum pernah menang. Kiper veteran mereka, Fozinha, tampil gemilang dengan mencatatkan 2 clean sheet dari 3 laga, membuktikan bahwa Blue Sharks bukan lawan yang mudah ditembus. Laga ini bukan hanya soal siapa yang melaju ke 16 besar, tetapi juga berpotensi mengukir sejarah baru. Cape Verde berpeluang menjadi tim debutan pertama yang mampu menahan atau bahkan mengalahkan juara bertahan di babak gugur Piala Dunia. Di atas kertas, Argentina jelas jauh lebih diunggulkan berkat kedalaman skuad dan kualitas individu yang superior. Dengan lini depan berbahaya yang diisi Lionel Messi, Lautaro Martinez, dan Julian Alvarez, didukung lini tengah Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, dan Enzo Fernandez. Pelatih Lionel Scaloni tetap menegaskan timnya tidak akan meremehkan lawan meski unggul secara kualitas, mengingat performa impresif Cape Verde yang bahkan sempat menyulitkan Spanyol di fase grup. Mega bintang timnas Argentina Lionel Messi terus memimpin perburuan sepatu emas Piala Dunia 2026, setelah mencetak gol tambahan saat membantu sang juara bertahan menutup fase penyisihan grup J dengan kemenangan 3-1 atas Yordania. Meski usianya sudah menginjak 39 tahun, kapten Argentina itu tetap menjadi pemain paling menentukan bagi timnya, dengan kontribusi gol mencapai sekitar 75% dari total gol Argentina di turnamen ini. Performa fenomenalnya membuat publik dan media dunia terus membicarakan kualitasnya yang belum juga memudar meski usia terus bertambah. Antara News. Di laga pembuka melawan Aljazair, Messi mencetak hat-trick sekaligus memecahkan 3 rekor sekaligus. Menjadi pemain pertama yang tampil di 6 edisi Piala Dunia, berbagi rekor dengan Cristiano Ronaldo, menjadi pemain tertua yang mencetak hat-trick di ajang ini pada usia 38 tahun 357 hari, serta menyamai rekor 16 gol Miroslav Klose sebagai top skor sepanjang masa Piala Dunia. Pelatih Lionel Scaloni bahkan mengaku kehabisan kata-kata untuk menggambarkan kualitas Messi. Saya tidak punya kata-kata untuk menggambarkan Messi. Selama 20 tahun, dia telah membiasakan kita menyaksikan hal-hal seperti ini, dan dia menginspirasi semua orang yang menontonnya bermain, ujar Scaloni, yang matanya berkaca-kaca saat menarik keluar Messi pada salah satu laga. Hingga saat ini, Messi telah mengoleksi 18 gol dari 28 pertandingan Piala Dunia, menempatkannya di posisi pertama daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa, sekaligus memegang rekor kontribusi gol terbanyak, 21 gol dan assist, dan rekor 26 penampilan di ajang ini. Ia hanya terpaut 1 assist dari rekor 9 assist milik Fritz Walter, dan bersama Harry Kane memimpin daftar gol penalti terbanyak di Piala Dunia. Timnas Portugal yang dikapteni Cristiano Ronaldo menghadapi Kroasia yang dipimpin Luka Modric pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di BMO Field, Toronto, Kanada, Jumat, 3 Juli 2026, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pertemuan ini unik karena terjadi saat usia mereka sudah menginjak kepala 4, dan sebelum ini hanya Roger Milla, pemain non-kiper berusia 40 tahun atau lebih, yang pernah bermain dalam putaran final Piala Dunia. Meski kedua negara sudah 10 kali bertemu di berbagai kompetisi, laga ini menjadi pertemuan pertama Ronaldo dan Modric di level Piala Dunia, sekaligus berpotensi menjadi laga perpisahan bagi keduanya di ajang internasional. Antara News. Sesaat sebelum kick-off, kabar mengejutkan datang dari kakak perempuan Ronaldo, Katia Aveiro, yang menyebut CR7 kemungkinan besar akan pensiun dari timnas Portugal setelah Piala Dunia 2026 usai. Menurut informasi yang saya miliki, dia akan mengucapkan selamat tinggal. Bukan hari ini,
Tetapi saya rasa ini adalah tur perpisahan, ini adalah tarian terakhirnya, yaitu Piala Dunia. Jadi, nikmatilah selagi masih bisa, ujar Katia dilansir dari Marca. Padahal sebelumnya banyak pihak meyakini Ronaldo masih mampu bermain hingga Piala Dunia 2030 mengingat ambisinya mencetak 1000 gol sebelum pensiun. Sepanjang fase grup, Ronaldo tampil impresif dengan mencetak 2 gol saat Portugal menang telak 5-0 atas Uzbekistan, sekaligus mencatatkan rekor sebagai pemain yang selalu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia beruntun. Rekan setimnya, Joao Felix, memuji Ronaldo sebagai pemain terbaik di dalam kotak penalti yang selalu menjadi sasaran kritik berlebihan meski performanya konsisten. Portugal lolos ke babak 32 besar sebagai runner-up grup K dengan 5 poin dari 1 kemenangan dan 2 hasil imbang. Jika berhasil melewati Kroasia, Ronaldo dan kawan-kawan berpotensi bertemu pemenang duel Spanyol melawan Austria di babak 16 besar, sebelum berpeluang menghadapi tim-tim besar seperti Jerman, Prancis, atau Belanda di semifinal. Kylian Mbappe tampil sebagai bintang kemenangan Prancis 3-0 atas Swedia di babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang digelar di Stadion New York, New Jersey, dengan mencetak 2 gol sekaligus mengantarkan Les Bleus melaju ke babak 16 besar untuk menantang Paraguay. Mbappe mencetak 2 gol untuk membawa Prancis menang 3-0 sekaligus menyamai Lionel Messi di puncak daftar top skor turnamen dengan 6 gol. Gol pertamanya tercipta pada menit ke-45 melalui aksi individu memukau, sementara gol kedua lahir dari skema serangan balik cepat hasil kerjasama dengan Michael Olise pada menit ke-74. Paredes 2 gol tersebut membawa total koleksi gol Mbappe sepanjang karirnya di Piala Dunia mencapai 18 gol. Hanya terpaut 1 gol dari rekor sepanjang masa milik Lionel Messi yang mengoleksi 19 gol. Ia juga mencatatkan sejarah baru sebagai pencetak gol terbanyak di fase gugur Piala Dunia dengan September 10 gol, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang bersama oleh 2 legenda Brasil, Leonidas dan Ronaldo, yang masing-masing mengoleksi 8 gol. Momen emosional turut mewarnai laga ini ketika Mbappe berlari memeluk pelatih Didier Deschamps usai mencetak gol pertama, sebagai bentuk dukungan setelah sang pelatih baru kembali mendampingi tim usai sempat absen menghadiri pemakaman ibundanya di Eropa. Pelatih Deschamps memuji penampilan luar biasa kaptennya. Saat bola berada di kakinya, sungguh luar biasa. Dia sedang memainkan sepak bola kelas dunia, ujar Deschamps. Rekan setimnya, Bradley Barcola, bahkan menyebut Mbappe sebagai seorang jenius yang mampu melakukan segalanya di lapangan. Bertahan, menciptakan peluang, memberi umpan, hingga mencetak gol. Kemenangan telak ini memperpanjang laju sempurna Prancis di turnamen dengan 4 kemenangan dari 4 laga, selalu mencetak minimal 3 gol setiap pertandingan. Sebelumnya, di laga terakhir fase grup melawan Norwegia, Mbappe juga sempat menyamai rekor kontribusi gol Miroslav Klose, meski gagal mencetak gol, dengan total 20 kontribusi gol.